Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke, pada hari ini Jumat 31 Mei 2024, Tresno Tani melanjutkan menaikkan lumpur dari got ke bedengan, dimana ini bertujuan untuk agar got itu lebih dalam lagi, jadi tidak beresiko untuk penyakit jamur ya. Tetapi kalau di musim kemarau emang penyakit jamur itu minimalis atau tidak beresiko tinggi. Karena apa? Karena di musim kemarau itu suhunya itu tinggi, kecenderungan jamur, bakteri, virus ataupun kuman itu akan mati di suhu di atas 40 derajat Celcius, di kisaran 50 derajat itu kemungkinan bakteri, virus, kuman dan juga jamur itu tidak berkembang biak, atau dia akan stuck atau berhenti cukup sampai di situ, bahkan bisa mati. Ya, seperti itu ya, itu teori dasarnya. Itu berlaku di dunia kesehatan ya Mas Bos ya. Mungkin kalau di dunia pertanian juga sama. Karena apa? Karena jamur juga tidak mau di suhu yang sangat panas, apalagi diterik matahari. Ya, di musim kemarau kan matahari atau sinarnya itu kan cukup terik, dan suhunya pun pasti di atas 40 derajat Celcius. Nah, dan itu bisa untuk meminimalkan atau mendegradasi jamur-jamur patogen yang ada di lahan kita. Tetapi tetap saja kalau lahan kita lembab juga tetap akan tumbuh jamur. Kita juga perlu fungisida tipis-tipis saja. Kita nanti fokus untuk tanam musim kemarau atau di musim tanam raya kali ini. Kita nanti fokusnya ada di hama. Nah, hama itu bisa dari gerandong, bisa dari ulat. Nah, nanti seperti apa kita lanjutkan pengulasannya setelah ini ya. Ini nanti Tresno Tani melakukan penanaman itu di minggu depan, mungkin di hari Sabtu atau di hari Minggu, tanggal 8 atau 9 Juni 2024. Nah itu. Oke, lanjut lagi ke hama. Ini nanti untuk mengantisipasi hama, Tresno Tani itu sudah mempersiapkan 3 lapis. Lapis pertama kita tanami jagung. Nah, seperti yang sudah kita lihat yang di pinggir itu kita tanami jagung. Itu nanti kita sulam. Di sela-selanya itu nanti kita iciri lagi atau kita tanami jagung lagi. Jadi nanti saat kita offset atau kita ambil daun-daun yang tua yang di bawah itu, tanaman yang baru sudah tumbuh. Nah, jadi tidak ada celah bagi hewan ataupun ngengat untuk masuk ke lahan kita. Nah, seperti itu. Tujuannya agar ngengat tidak langsung frontal ke lahan kita. Ada istilahnya aling-aling kalau Jawanya. Nah, kalau bahasa Indonesianya setidaknya ada perlindungan. Nah, kemudian untuk lapis kedua nanti kita memakai lem perangkap. Nah, itu bisa memakai lem tikus yang kita oleskan ke botol, bisa juga ke pelepah pisang. Nah, seperti itu ya. Itu nanti tujuannya untuk memerangkap daripada ngengat atau kaper itu, supaya nanti tidak bertelur di daun bawang merah kita. Jadi perlindungannya 2 lapis itu. Untuk lapis ketiga kita memakai insektisida. Untuk insektisidanya apa Mas? Kita situasional, nanti melihat situasi dan kondisi. Seperti itu ya. Kita ikuti saja di konten-konten berikutnya untuk insektisidanya, karena kita nggak bisa memastikan. Itu kita harus situasional. Nah, ngepas nih modal juga Mas Bos. Nah, seperti itu ya. Jadi modalnya jangan terlalu besar, nanti kalau pengeluaran besar kan juga untungnya sedikit. Nah, seperti itu ya. Tetap itu tidak irit-irit, tidak nyimak-nyimik, tetapi kita gimana ya? Seefektif mungkin, seefisien mungkin. Nah, kalau cukup dengan biaya segini saja sudah bisa maksimal, nah, kenapa kita harus over? Nah, seperti itu ya. Ini kembali lagi ke hama tadi. Itu nanti obatnya situasional. Kita tidak bisa menyebutkan atau menyimpulkan sekarang, karena itu ya pokoknya mengikuti arus, mengikuti aliran waktu saja ya. Kita situasional, nggak bisa kita memutuskan sekarang. Yang jelas kita mempersiapkan obat ulat itu untuk pembungkuran telur atau gimananya itu nanti melihat situasi dan kondisi. Untuk nutrisi juga kita melihat situasi dan kondisi ya. Kita tetap memakai Bio2Grow tetap.
Ya, seperti itu. Untuk air kelapa mungkin bisa kita pakai di musim kemarau kali ini. Karena apa? Air kelapa itu kan mineralnya tinggi. Kemudian untuk mengatasi dehidrasi pada manusia itu juga bisa loh ya. Dia elektrolitnya tinggi dan bisa lama ada di tubuh kita. Tidak seperti air biasa. Jadi untuk daya kerjanya itu kan daya simpannya masih bisa lama. Nanti bisa kita terapkan di tanaman bawang merah. Kalau kita spray menggunakan air kelapa, harapannya kandungan air atau mineral tersebut masih tersimpan lama di daun bawang merah kita, sehingga nanti kalau cuacanya terik, tanaman kita sudah siap atau tidak sampai dehidrasi atau kekeringan. Nah, itu salah satu alasan Tresno Tani memakai air kelapa. Kita tidak memakai fermentasi ya, kita langsung dari pasar langsung kita kasihkan saja. Seperti itu. Nanti kita bawa wadahnya juga bersih dari rumah, nanti bisa kita minum sendiri juga saat melakukan penyempraian atau saat bekerja. Jadi orangnya dapat, tanamannya juga dapat. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk kondisi gotnya sudah agak dalam. Nah, kemarin yang di saat olah lahan yang pertama itu kan bongkaran Mas Bos. Habis kita huruk gotnya itu kita kasih tanah lagi, kita biarkan, kemudian kita buat got baru. Gotnya baru itu di sela-selanya sini, nah di tengah-tengahnya bedengan itu koras banget Mas Bos. Dan jujur kemarin ada yang sempat pingsan saat pengolahan lahan. Dan pengolahan lahannya tidak cukup 1 hari, tapi 3 hari saat itu dengan berapa orang ya? 6 orang. Dengan 6 orang pekerja itu membutuhkan waktu 3 hari pengerjaannya. Karena emang tanahnya di sini keras Mas Bos. Tidak sama dengan yang di sentral atau mungkin tempat-tempat penjenengan. Makanya kita kemarin emang ya toleransi lah kalau gotnya tidak terlalu dalam, karena pekerja sudah ngoyo, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak ya. Ya resikonya emang tanaman kita ada jamurnya, tapi setidaknya kita sudah panen 70% lah kalau menurut Tresno Tani. Dan ini yang kita ayar. Nah, ini untuk persiapan benih. Belum kering Mas Bos, ini baru berapa hari kemarin. Kita Sabtu, berarti ini baru 6 hari. Nah, masih ada yang hijau-hijau. Itu belum bisa kita tali. Kalau kita paksakan tali nanti juga dia merotoli atau putus. Nah, biarkan kering saja, mungkin sampai 10 hari atau 12 hari nanti. Untuk yang sini nanti kita tidak naikkan lumpurnya, di sela-selanya nanti yang kita naikkan ya. Oke, situasional ya. Semoga nanti ditanam raya mendapatkan berkah dan barokah. Dan kemudian untuk teman-teman atau dulur-dulur petani semuanya, semoga juga mendapatkan berkah dan barokah dari Sang Maha Pemberi. Tanamannya diberi kesuburan dan diberi harga yang bagus nantinya, semoga. Oke, kita sarapan dulu dan ngopi dulu ya dengan para pekerja. Mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.